Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya Muhammad Nur Hidayat, selaku perwakilan dari kelompok 4 yang akan memaparkan atau mempresentasikan tentang model pembelajaran masyhur. Untuk poin pertama, adapun poin-poin selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh teman-teman dari kelompok 4. Baik, namun sebelum kita masuk pada poin yang pertama, ada baiknya atau kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu model pembelajaran masyhur. Nah, baik, jadi secara umum model pembelajaran masyhur ini merupakan sebuah pendekatan sistematis untuk menganalisis karakter peserta didik sehingga dapat mempengaruhi atau kita dapat mengetahui sejauh mana kemampuan belajar peserta didik tersebut. Jadi secara umum tadi model pembelajaran masyhur ini itu bagaimana kita sebagai seorang pendidik itu mampu menganalisa karakteristik dari setiap peserta didik. Oke, lanjut pada poin pertama, ada analyze learner atau analisis siswa. Nah, dalam hal ini ada beberapa poin atau ada beberapa bagian dari analyze learner ini atau analisis siswa ini yang akan kita ketahui. Yang pertama ada karakter umum siswa, yang kedua ada kompetensi spesifik siswa, dan yang terakhir itu ada perbedaan kebutuhan belajar siswa. Nah, kita masuk di poin pertama, yaitu karakter umum atau karakter umum untuk fokusnya ke peserta didik. Nah, dalam hal ini sangat penting bagi kita seorang pendidik untuk mengetahui karakteristik umum dari peserta didik itu sendiri, karena dari mengenal karakter peserta didik kita mampu membuat suatu atau rancangan proses pembelajaran yang menyesuaikan dengan karakter dari peserta didik itu, mulai dari jenis kelaminnya, baik itu laki-laki dan perempuan, cara dia berinteraksi di kelas, hambatan belajarnya, dan juga hal-hal mengenai proses dia dalam bersosialisasi berkelompok contohnya. Kemudian selanjutnya ada kompetensi spesifik. Kita masuk pada kompetensi spesifik ini. Yang dimaksudkan di sini adalah sebuah penelitian yang akan kita lakukan untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik. Jadi mulai dari tentang mata pelajaran, bagaimana dan apa yang mereka pelajari, lebih dari sifat-sifat apapun. Contoh bagaimana seorang peserta didik itu mengetahui pemahaman awal sebelum memulai pembelajaran. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu ada perbedaan kebutuhan belajar. Nah, perbedaan kebutuhan belajar ini itu saling berkesinambungan dari poin-poin yang sebelumnya, mulai dari analisis karakteristik peserta didik dan juga pemahaman umum peserta didik. Jadi di sini perbedaan kebutuhan belajar juga berkaitan dengan hal tersebut, karena kebutuhan belajar peserta didik itu berbeda-beda sesuai dengan karakteristik mereka. Jadi di sini ada penyesuaian diri antara karakteristik peserta didik, pemahaman awal, serta berkesinambungan dengan perbedaan kebutuhan belajarnya mereka. Seperti itu untuk analyze learner. Lanjut, ada pun beberapa bidang yang ada pada perbedaan kebutuhan belajar. Yang pertama itu ada verbal linguistik, kemudian ada matematika logika, yang ketiga ada visual atau spesial, yang keempat ada tubuh kinestetik, yang kelima ada musikal, yang keenam ada naturalis, yang ketujuh ada interpersonal, dan yang terakhir itu ada eksistensial. Jadi dari ke-8 bidang ini itu hampir setiap peserta didik memiliki ke-8-nya, dan ada yang minim dari ke-8 bidang tersebut. Tidak semua peserta didik itu mampu atau memiliki ke-8-nya, namun ada yang rendah dari beberapa bidang tersebut. Saya kira sekian untuk poin pertama. Saya akan melanjutkan kepada pemateri kedua kita yang akan membahas tentang state, standard, and objective, atau merumuskan standar dan tujuan dari model pembelajaran masyhur. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Kak Agustina. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan melanjutkan materi tentang Azure dari rekan saya yang sebelumnya. Oke, langsung saja saya akan membahas mengenai tahapan kedua, yaitu state, standard, and objective, atau merumuskan standar dan tujuan. Langkah kedua dalam model Azure adalah menyatakan standar dan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu biasanya ditulis oleh guru atau sekolah dengan mengidentifikasi hasil yang sangat spesifik. Nah, di sini penting untuk dicatat bahwa tujuan pembelajaran adalah pernyataan tentang apa yang akan dicapai setiap peserta didik, bukan bagaimana pelajaran akan diajarkan. Penting juga untuk menyatakan standar dan tujuan pembelajaran untuk setiap pembelajaran, karena mereka berfungsi sebagai dasar untuk
ketiga komponen penting dari rencana pelajaran Azure, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada strategi, teknologi, dan pemilihan media. Pada bagian ini itu merupakan pernyataan yang jelas tentang apa yang harus diketahui dan harus dapat dilakukan oleh peserta didik pada akhir pelajaran. Sebagaimana dinyatakan dalam standar dan tujuan seperti memilih strategi, teknologi, dan media yang akan memastikan pembelajaran dengan hati-hati. Kemudian yang kedua ada penilaian. Nah, penilaian ini menyatakan standar dan tujuan pembelajaran, juga membantu memastikan penilaian pembelajaran peserta didik yang akurat. Hasil peserta didik yang dinyatakan secara eksplisit berfungsi sebagai panduan saat membuat nilai untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan yang ditargetkan. Selanjutnya, harapan belajar peserta didik. Nah, peserta didik akan lebih mampu untuk mempersiapkan dan berpartisipasi dalam kegiatan belajar ketika mereka mengetahui hasil yang diharapkan. Tujuan pembelajaran dapat dilihat sebagai jenis kontrak antara guru dengan peserta didik. Kemudian ada rumusan ABCD untuk menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan yang dinyatakan dengan baik memberikan proses yang mudah diikuti untuk menulis tujuan pembelajaran. Nah, selain itu, rumusan tujuan pembelajaran atau kompetensi dapat dikembangkan dengan menggunakan rumus ABCD. Rumus ABCD merupakan akronim dari komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama ada audiens atau peserta didik. Nah, audiens atau peserta didik ini diperlukan untuk siapa tujuan itu dimaksudkan. Tujuan pembelajaran berfokus pada apa yang akan diketahui dan dapat dilakukan peserta didik setelah proses pembelajaran. Penting untuk secara jelas mengidentifikasi peserta didik yang ditargetkan termasuk karakteristiknya. Kemudian yang kedua ada behavior atau perilaku. Nah, perilaku penting untuk didemonstrasikan. Perilaku yang dimaksud di sini dinyatakan sebagai perilaku yang dapat diamati, seperti menentukan, mengkategorikan, atau mendemonstrasikan. Istilah yang tidak jelas seperti tahu, mengerti, dan menghargai tidak mengkomunikasikan kinerja yang dapat diamati. Sebagai contoh, daripada meminta peserta didik memilih jawaban yang benar pada tes tentang konservasi air, mintalah mereka untuk membandingkan dan membedakan dua sistem konservasi air untuk mengidentifikasi mana yang paling ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga ada condition atau kondisi. Kondisi ini diperlukan di mana perilaku akan diamati. Situasi atau kondisi lingkungan yang memungkinkan bagi peserta didik dapat belajar dengan baik. Penggunaan media dan metode serta sumber belajar menjadi bagian dari kondisi belajar ini. Kondisi ini sebenarnya menunjuk pada istilah strategi pembelajaran tertentu yang diterapkan selama proses pembelajaran berlangsung. Yang terakhir ada degree atau tingkatan. Nah, di mana pengetahuan atau keterampilan baru itu harus dikuasai. Persyaratan akhir dari tujuan yang dinyatakan dengan baik adalah tingkat akurasi atau kemahiran yang dengan dikerja dan dengan kinerja minimal yang dapat diterima akan dinilai. Nah, tentunya peserta didik melebihi harapan yang telah ditetapkan. Kinerja ini dapat dinyatakan dalam bentuk persentase menggunakan kata-kata seperti tepat atau benar, waktu yang harus dipenuhi, dan kelengkapan persyaratan yang dianggap dapat mengukur pencapaian kompetensi. Baik, itulah tahapan yang kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Iin Hendriani Darwis. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tahapan yang ketiga, Select Strategies and Research, atau memilih strategi dan sumber belajar.
Dalam menciptakan pembelajaran yang efektif yang mendukung pembelajaran melalui penggunaan teknologi dan media yang tepat adalah pemilihan strategi dan sumber belajar yang sistematis, yang meliputi teknologi dan media serta bahan pelajaran. Berikut adalah panduan untuk proses seleksi strategi dan sumber belajar, yaitu yang pertama, memilih strategi pembelajaran. Semua strategi pembelajaran itu baik, tapi yang harus berpusat pada guru dan peserta didik agar melibatkan peserta didik menjadi aktif dan tetap termotivasi untuk belajar. Yang kedua yaitu memilih sumber belajar. Saat memilih sumber daya untuk pelajaran Azure, keputusan dibuat mengenai teknologi dan media serta jenis bahan pendukung yang diperlukan untuk mencapai hasil pelajaran. Saat memilih sumber belajar, yang harus diperhatikan yaitu teknologi dan media yang harus bersifat edukatif dan berdasarkan kemampuan dan karakteristik siswa. Harus sesuai dengan rubrik seleksi yang memenuhi kriteria seperti kesesuaian dengan standar, hasil dan tujuan, informasi yang akurat dan terkini, bahasa yang sesuai dengan usia, tingkat minat dan keterlibatan, kualitas teknis, kemudahan penggunaan, bebas bias, panduan penggunaan dan petunjuk arah. Yang ketiga yaitu memilih, memodifikasi atau merancang bahan belajar. Dalam memilih strategi pembelajaran, yang harus kita pertimbangkan yaitu pendekatan yang berpusat pada guru dan kapan diimplementasikan kepada peserta didik. Kemudian yang keempat yaitu memilih bahan yang tersedia. Biasanya bahan yang tersedia bersifat off the shelf, yaitu bahan yang siap pakai, tersedia dari sekolah, distrik maupun sumber yang sudah ada. Langkah untuk memilih bahan yang tersedia yaitu yang pertama, melibatkan ahli media perpustakaan, yang kedua, bergabung dengan guru lain, yang ketiga, survei online. Kemudian yang kelima, mengubah material yang ada. Teknologi memunculkan banyak materi tersedia di berbagai platform pendidikan. Banyak sumber daya pendidikan yang disediakan sebagai file digital bebas hak cipta. Mengubah material yang ada contohnya adalah ketika materi yang tersedia hanya bentuk cetak dan tulisan bisa diubah menjadi PowerPoint. Kemudian yang terakhir yaitu merancang bahan belajar baru. Ketika bahan yang sudah jadi tidak tersedia atau bahan yang sudah ada tidak dapat dengan mudah dimodifikasi, maka kita perlu merancang bahan pelajaran sendiri yang dapat berkisar dari mencetak flip chart dengan tangan hingga menggunakan laptop. Sekian dari saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Sari. Pada bagian materi ini, saya akan menjelaskan tentang utilize research atau memanfaatkan sumber belajar. Nah, yang dimaksud di sini adalah langkah ini melibatkan perencanaan peran guru untuk memanfaatkan sumber pelajaran, misalnya teknologi, media, dan bahan. Dengan yang pertama, melakukan review sumber belajar. Selama proses seleksi, kita mengidentifikasi sumber pelajaran yang sesuai dengan pelajar. Pada tahap ini, kita perlu melihat teknologi dan sumber media yang dipilih dalam kaitannya dengan tujuan pembelajaran. Tujuannya adalah untuk memilah bagian-bagian yang langsung selaras dengan pelajaran. Kemudian yang kedua, siapkan sumber belajar. Selanjutnya, kita perlu menyiapkan sumber daya yang akan mendukung kegiatan pembelajaran. Langkah pertama adalah mengumpulkan semua bahan dan peralatan yang diperlukan. Tentukan urutan penggunaan bahan dan peralatan dan apa yang akan kita lakukan. Simpan daftar bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk setiap pelajaran dan garis besar urutan presentasi kegiatan. Dan yang terakhir, rencanakan waktu untuk berlatih menggunakan sumber sebelum mengimplementasikan pelajaran. Yang ketiga, yaitu menyiapkan lingkungan belajar. Dimanapun aktivitas pembelajaran akan berlangsung, fasilitas harus diatur agar sumber daya dapat digunakan secara efektif. Kita harus memeriksa apakah peralatan berfungsi dengan baik. Kemudian, persiapkan peserta. Penelitian dasar tentang pembelajaran
pembelajaran membantu kita bahwa apa yang dipelajari dari suatu kegiatan sangat tergantung pada bagaimana peserta didik dipersiapkan untuk pelajaran. Menurut Gagne, Wager, Golas, and Keller 2004. Nah, instruksi efektif juga memerlukan pemanasan, mencakup satu atau lebih. Misalnya, pendahuluan yang memberikan gambaran luas tentang isi pelajaran, alasan yang menjelaskan bagaimana konten terkait dengan aplikasi dunia nyata, pernyataan memotivasi yang menciptakan kebutuhan untuk mengetahui isinya. Selanjutnya, berikan pengalaman belajar. Sekarang kita siap untuk memberikan pengalaman instruksional. Pengalaman belajar yang berpusat pada guru seringkali melibatkan presentasi, demonstrasi, latihan, dan praktik atau tutorial. Penyediaan pengalaman belajar ini mungkin memerlukan penggunaan berbagai sumber. Materi selanjutnya yaitu tentang require learner participation atau partisipasi peserta didik. Seperti yang diprediksi bahwasanya ekonomi global saat ini akan menuntut peserta didik untuk memiliki pengalaman dan praktik dalam menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi daripada hanya mengetahui dan memahami informasi. Nah, pada poin bagian ini yang pertama yaitu praktik. Tujuan pelajaran secara eksplisit menyatakan apa yang diharapkan peserta didik diketahui dan dilakukan setelah instruksi. Dengan demikian, sangat penting untuk meminta partisipasi peserta didik melalui eksplisit dengan pengetahuan dan keterampilan baru. STS mendukung tingkat partisipasi peserta didik melalui penggunaan berbagai teknologi. Misalnya inovasi yang menginspirasi. Salah satu cara umum yang membutuhkan partisipasi peserta didik adalah melalui penggunaan teknologi yang dapat mengekspresikan kreativitas dan ide-ide inovatif mereka. Misalnya, anak kecil dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kosakata baru ketika penggunaan perangkat lunak seperti KitPix untuk menemukan gambar yang mewakili kata-kata baru dan menambahkan definisi pribadi dalam kata-kata mereka sendiri. Yang kedua, yaitu mendukung kerjasama. Kunci untuk mempersiapkan peserta didik untuk karir masa depan adalah untuk melibatkan mereka dalam kegiatan kolaboratif, di mana mereka harus berkomunikasi melalui berbagai metode. Misalnya, saat menggunakan gambar diam yang diproyeksikan dari peserta didik yang tinggal di Alaska, dapat melibatkan peserta didik dalam diskusi yang hidup, di mana mereka membandingkan diri dengan peserta didik di foto. Peserta didik kemudian dapat bertukar email dengan peserta Alaska untuk mendapatkan pengetahuan langsung tentang kehidupan di Alaska. Selanjutnya, membangun keterampilan literasi informasi. Internet menyediakan peserta didik dengan akses instan ke sumber daya yang tak terbatas. Namun, peserta didik membutuhkan keterampilan literasi informasi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menggunakan informasi untuk membuat keputusan berdasarkan informasi. Sebagai guru, penting bagi kita untuk merencanakan kegiatan yang melibatkan peserta didik aktif dalam memproses informasi dan melaporkan hasil yang bermakna dan tugas yang diberikan. Sekian materi dari saya, dilanjutkan dengan pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nur Faila. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang bagaimana mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kurikulum hari ini dan standar teknologi mengharuskan peserta didik untuk mendemonstrasikan penerapan pemikiran kritis melalui kegiatan seperti merencanakan dan menyelesaikan proyek yang sukses. Penting bagi peserta didik dari segala usia untuk secara teratur memeriksa informasi melalui penggunaan alat-alat seperti perangkat elektronik, misalnya probe science dan mikroskop, peralatan audio dan video digital, misalnya kamera dan papan tulis, dan berbagai aplikasi lainnya, misalnya seperti spreadsheet dan database. Jika peserta didik menjawab pertanyaan, apakah orang dengan suara terbanyak memenangkan pemilihan presiden, mereka dapat mengunduh hasil pemilu ke dalam spreadsheet untuk membandingkan suara elektoral dengan total suara populer. Alat teknologi yang dirancang khusus untuk melibatkan peserta didik dalam pemecahan masalah termasuk permainan digital dan simulasi.
Permainan menggunakan kompetisi, intrik, dan rasa ingin tahu sebagai kendaraan bagi peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan konten. Contoh yang sangat baik adalah Math Blaster, perangkat lunak pemenang penghargaan yang melibatkan peserta didik dalam permainan aksi cepat untuk mempelajari konten matematika berbasis standar. Simulasi ini menggunakan fitur serupa, namun memungkinkan peserta didik fleksibel yang besar dalam membuat pilihan yang mempengaruhi hasil dalam permainan. Nah, tujuan keseluruhannya adalah untuk menciptakan kota mandiri dengan anggaran yang berimbang. Kemudian selanjutnya, menggunakan perangkat lunak pendidikan untuk praktik. Perangkat lunak pendidikan menyediakan sumber daya yang sangat baik untuk melibatkan peserta didik dengan beragam kemampuan dalam kegiatan pembelajaran individual yang berfokus pada pengetahuan dan keterampilan konten inti. Program ini memungkinkan peserta didik dengan kemampuan di bawah rata-rata untuk bergerak dengan kecepatan mereka sendiri menyelesaikan kegiatan latihan sambil menerima umpan balik dan perbaikan segera. Banyak program perangkat lunak memberikan saran kepada peserta didik untuk mencoba kegiatan yang lebih menantang setelah menunjukkan penguasaan keterampilan sebelumnya. Selanjutnya, menggunakan media lain untuk praktik. Nah, yang dimaksud di sini seperti diskusi, kuis singkat, dan latihan aplikasi dapat memberikan kesempatan untuk latihan dan umpan balik selama petunjuk. Panduan dan manual guru sering menyarankan teknik dan kegiatan untuk memunculkan dan memperkuat tanggapan peserta didik. Namun, banyak dari sumber daya tersebut tidak mengintegrasikan penggunaan teknologi dan media. Oleh karena itu, Anda perlu menggunakan komponen model Azure yang dapat diterapkan untuk memutuskan di mana penggunaan alat ini oleh peserta didik. Nah, selanjutnya balikan atau feedback. Dalam semua kasus, peserta didik harus menerima umpan balik pada pekerjaan mereka. Umpan balik dapat berasal dari guru atau peserta didik, dan dapat juga bekerja dalam kelompok kecil dan saling memberikan umpan balik. Dalam suatu proses pembelajaran, umpan balik atau feedback ini sangatlah penting. Feedback ini diperlukan untuk mengoptimalkan pembelajaran. Dengan adanya feedback dapat mengajarkan peserta didik untuk menilai penampilan yang dimana mereka tidak dapat melihat dan merasakan kesalahannya sendiri. Dan peserta didik lainlah yang dapat melihat dan mengevaluasi hal tersebut. Nah, adapun penelitian Brookhart pada tahun 2008 menjelaskan berbagai komponen umpan balik untuk dipertimbangkan guru, seperti kapan diberikan, kriteria yang digunakan, kejelasan umpan balik kepada peserta didik, dan nada adalah umpan balik yang positif dan akan mendorong peserta didik agar selalu mengalami peningkatan. Selanjutnya yang keenam, evaluate and revise atau evaluasi dan revisi. Nah, komponen terakhir ini dari model Azure, yaitu evaluasi dan revisi, sangat penting untuk pengembangan kualitas pengajaran. Namun, komponen desain pelajaran ini sering diabaikan. Tanpa langkah ini seringkali tidak mungkin untuk mengetahui apakah instruksi berhasil atau bagaimana merevisi strategi yang gagal. Hal ini juga mempersulit untuk menilai kemanjuran berbagai jenis teknologi dan media tanpa meluangkan waktu untuk mengevaluasi penggunaannya. Kemudian apa saja dampak evaluasi terhadap pembelajaran peserta didik ini? Yaitu pertanyaan pamungkas mengenai instruksi. Nah, hal ini adalah apakah peserta didik telah mempelajari apa yang seharusnya mereka pelajari? Dapatkah mereka menunjukkan kemampuan mereka yang ditentukan dalam standar dan tujuan yang ditanyakan? Nah, langkah pertama dalam menjawab pertanyaan ini diambil menjelang awal model Azure. Ketika Anda merumuskan tujuan pembelajaran Anda, termasuk kriteria kinerja yang dapat diterima. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengembangkan tugas penilaian yang menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan perilaku yang dinyatakan dalam tujuan. Nah,
Metode penilaian pencapaian tergantung pada sifat tujuannya. Beberapa tujuan pembelajaran memerlukan keterampilan kognitif yang relatif. Nah, misalnya menyatakan hukum meringkas prinsip-prinsip deklarasi kemerdekaan, hukum OHM. Tujuan pembelajaran seperti ini cocok untuk tes tertulis konvensional. Kemudian, mengevaluasi dan merevisi strategi sumber belajar. Evaluasi juga mencakup penilaian strategi instruksional Anda dan sumber daya yang digunakan untuk mendukung pelajaran. Nah, apakah strategi instruksional ini efektif? Bisakah mereka ditingkatkan? Apakah sumber daya teknologi dan media membantu peserta didik dalam memenuhi tujuan pembelajaran? Apakah mereka efektif dalam membangkitkan minat peserta didik? Apakah mereka mendukung partisipasi peserta didik? Nah, sebuah komponen kunci untuk evaluasi dan revisi pelajaran adalah memasukkan peserta didik. Anda dapat meminta masukan peserta didik tentang keefektifan media tertentu, seperti video, kegiatan, dan seluruh pelajaran lainnya. Nah, Anda juga dapat memperoleh umpan balik peserta didik mengenai strategi pengajaran Anda dan penggunaan teknologi dan media melalui diskusi wawancara. Misalnya Anda mungkin belajar bahwa peserta didik lebih suka belajar mandiri daripada presentasi kelompok, atau mungkin peserta didik tidak menyukai pilihan sumber online Anda dan merasa mereka akan belajar lebih banyak dari menonton video. Peserta didik Anda juga dapat memberitahu Anda secara halus atau tidak bahwa penampilan Anda sendiri meninggalkan sesuatu yang diinginkan. Nah, adapun evaluasi pengajaran. Meskipun evaluasi pengajaran Anda mungkin menimbulkan beberapa kekhawatiran, informasi yang dihasilkan akan memberikan umpan balik yang sangat baik untuk menangani bidang-bidang perbaikan yang dibutuhkan dan untuk merayakan bidang-bidang pengajaran berkualitas tinggi. Ada 4 tipe dasar evaluasi ya, untuk guru, diri sendiri, peserta didik, rekan, dan administrator. Nah, yang pertama itu ada evaluasi diri, peserta didik, rekan, dan di sebagian besar sekolah. Nah, hal ini adalah dasar evaluasi guru tersebut. Kemudian revisi strategi dan sumber belajar. Hal ini adalah langkah terakhir. Langkah terakhir dari siklus instruksional adalah duduk dan melihat data penilaian dan evaluasi. Periksa perbedaan antara tujuan dan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah prestasi peserta didik tidak mencapai satu atau lebih tujuan pembelajaran? Bagaimana reaksi peserta didik terhadap strategi instruksional dan sumber pelajaran? Apakah guru puas dengan nilai bahan yang dipilih? Selanjutnya, lakukan refleksi pelajaran dalam setiap komponennya. Buat catatan segera setelah selesainya pelajaran dan rujuklah sebelum menerapkan pelajaran lagi. Jika data evaluasi menunjukkan kekurangan, kembalilah ke bagian rencana yang salah dan merevisinya. Model akan berfungsi tetapi hanya jika terus menggunakannya untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok saya yang mana mengenai Assure. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.